di Facebook. Okay, thank you Rachel kerana mengatur arrange this interview. Sebab kita satu keluarga Atomy yang besar ya, jadi global. Sama-sama. Sama-sama. Okay. So sebenarnya saya kerja di sebuah syarikat multinational lah dari Amerika Syarikat, US company selama 15 tahun. So saya kerja dengan satu company corporate. So bila saya kerja dengan company ini, sebenarnya tujuan saya untuk hidup lebih senang lah. We all want to live a better life. So apa yang berlaku ialah saya kerja, tapi bila saya kerja sampai saya sudah naik ke pangkat yang tinggi, dulu kita masuk pangkat rendah ya, kita join as a junior sales. Jadi bila kita sudah naik tinggi-tinggi itu saya rasa macam sangat-sangat sibuk, target tinggi dan juga tiada masa bersama keluarga, tiada masa untuk sendiri, kerja hujung minggu. Saya 1 bulan balik rumah, I go home only 1 week in a month. So the 3 minggu tu saya travelling seluruh Malaysia dan juga sometimes pergi overseas. So masa itu saya tengah berfikir adakah saya akan terus kerja sampai pensiun ataupun saya akan membuat satu perniagaan saya sendiri. Masa itu saya belum ketemu lagi Atomy. Jadi saya masa itu dapat income baik juga sebab saya seorang macam saya jaga satu Malaysia punya sales. Okay, so kira gaji pun agak lumayan. Jadi sebenarnya saya pun agak selesa lah dengan saya punya apa kata orang keadaan masa itu. Cuma saya rasa macam masa tiada. Sebab biasa kita berdagang, we transact time with money. Kalau kita dapat gaji besar, masa kita akan lebih kurang. Kalau kita tak menggunakan masa, jadi duit pun tak ada kan. Jadi same thing, kita membayar masa dengan wang. Jadi masa itu saya pun mencari peluang. So saya ketemu Atomy bila kawan saya datang jumpa saya dari kawan yang saya kenal. Dia suruh saya join Atomy. Sekitar tahun 2017 begitu, tapi saya tidak saya menolak dia, bulat-bulat lah. Tapi saya jenis yang apa kata orang tidak mau menyakitkan hati kawan. Jadi saya cakap tunggu, wait. Dia jumpa saya 7 kali, 7 times, minum kopi 7 kali. Okay, tapi saya say no for 7 kali. Dan kali ke-8 tu baru saya betul-betul join Atomy. Itu pun sebab bagi kasihan sama kawan saya. Dia sangat rajin cari saya 7 kali. So apa yang saya ingin cakap di sini ialah kalau anda tengah follow up kawan kamu yang potensial sebagai seorang Atomy, jangan mudah putus asa. Don't give up. Orang macam saya ni, dia cari 7 kali tau. 7 kali. Baru saya berjaya menjadi member. So kalau kamu masih cari kawan-kawan kamu yang masih tidak pedulikan kamu, macam reject, don't worry, continue until 7 times kalau boleh. Macam saya, kalau dia give up on the 5th time, mungkin hari ini saya tidak di Atomy. Saya bukan jadi Diamond Master juga, betul tak? Jadi itu bagi saya satu pengalaman lah bagi kawan saya juga. So bila saya join Atomy, sebenarnya saya, apa kata orang, saya tidak pakai produk dia pun mula-mula. Saya beli untuk mak saya. Saya beli brus gigi, ubat gigi untuk mak saya sebab kawan saya asyik call saya. Jason, sudah shopping kah? Belum. Jason, sudah beli kah? Belum. Jason, best itu brus gigi. So saya pun belilah. Tapi saya beli dengan mak saya. Mak saya, bukan saya pakai tau. Saya beli mak saya. So mak saya terima brus gigi, dia pakai. So mak saya pakai 1 minggu, 2 minggu. Minggu ketiga, mak saya call saya. Jason, boleh order lagi kah? Itu brus gigi. Saya bilang, kenapa? Why you want to order more? Dia cakap, saya introduce sama saudara-saudara, relative. So at the end of the day, all my relative, aunty semua suka brus gigi. So setiap bulan saya order untuk mak saya. Bukan untuk saya tau, untuk mak saya. Jadi saya pun heran, kenapa Atomy ni produk yang sangat baik. Saya pun belum cuba tau. Jadi saya pun curious, jadi I pun sendiri beli and try. And that is where I first try the product. So what I want to say is that Atomy ini, the product is very good. Asal produk itu sampai ke tangan customer. Asal dia sampai ke tangan customer, pasti akan melekat. Sebab shampoo ada, cuci muka ada, makeup ada, badan ada, bawah ada, turun ke bawah pun semua ada. Jadi dia tak bisa melekat di rambut, dia bisa melekat di muka. Tak bisa melekat di muka, dia bisa melekat di badan. Betul tak? Kalau tak pun pasti ada satu benda yang melekat dekat orang tu. Jadi
Jadi itu bagi saya lah, saya rasa itu kelebihan Atomy, sebab semua pun dia jual. So itu adalah pengalaman saya mengenali Atomy. Jadi mula dari situ dah saya gunakan produk, saya gunakan barangan dia, dan saya puas hatilah dengan produk-produk yang dibagi itu. Rachel, saya continue ke macam mana? Saya continue Boleh. Boleh. Okey. So, siapa orangnya ya? Yang mengenalkan itu siapa? Masih sekarang di Atomy? Masih di Atomy. Sebenarnya orang yang mencari saya 7 kali itu sangat hebat tau. Mula-mula, first kawan saya cari saya. Tiada kesan. No effect. Kali kedua, Star Master Vincent. Malaysia Star Master Vincent. Cari saya. Masa itu dia baru tak lama tau. Dia macam baru gaji dia tak besar sangat masa itu. Saya ambil gaji masa itu lebih besar daripada dia. Jadi saya macam kurang pandang masa itu. Macam a bit okey lah. Macam okey je. Tapi okey, saya macam okey lah. Lepas tu, orang yang ketiga cari saya, Sharon Rossmaster Leaders Club Daniel. Lepas tu Brian Sharon Rossmaster juga Leaders Sharon Rossmaster. Lepas tu Jedick pun ada. Lepas tu Mr. Jack Royal Master Malaysia pun cari saya. So imagine beramai orang yang artificially datang jumpa saya. Jadi banyak. Itu sebab don't give up sebenarnya. Kita kena pinjam. Kita cari outline kita yang boleh bantu kita untuk meyakinkan orang-orang untuk join Atomy. Jadi nanti saya lakukan ya. Ya. Lepas tu satu lagi, bila saya nak join, saya nampak Atomy dah. Saya nampak Atomy, saya faham Atomy. Masa itu syarikat saya menyuruh saya membuat kajian syarikat-syarikat di Malaysia direct selling yang top. So masa itu saya buat kajian lah, sebab saya kerja sama syarikat. Saya mengkaji company A, company E, company semua di Malaysia dan termasuk Atomy. Dan bila saya buat kajian 3 bulan, saya sengaja pergi Success Academy Atomy. Mau jadi spy. Mau jadi spy untuk syarikat saya. Okey. Tapi bila saya masuk ke mau jadi spy lah kononnya. Tapi bila jadi spy tu terjatuh cinta pula dengan Atomy masa pergi sana. So jadi bila saya buat kajian, saya dapati saya lebih, makin saya kenal, makin saya cinta dengan syarikat ini. Jadi saya pun bercadang nak berhenti. Tapi kamu tahu tak, nak berhenti kerja sangat susah. Saya telah kerja 15 tahun. 15 tahun, gaji dah 5 figure gaji, company bagi credit card, company bagi allowance, company bagi banyak semua. Travelling pun saya tak payah risau. Travelling, credit card company. Hotel, company bayar. Hotel 4 star, 5 star, semua company bayar. Saya tak payah close a cent pun. So kalau kamu macam saya, maukah kamu resign? Kan macam kamu akan fikir macam 10 kali kalau nak berhenti. Jadi surat berhenti saya itu, saya simpan 3 bulan. 6 kali cuba nak submit, tak jadi. Nak bagi, tak jadi. Sebab mungkin tak kot. Macam ragu-ragu. Jadi sampai kali ke bulan ketiga tu, akhirnya saya berjaya untuk membagi surat berhenti dan mengambil keputusan untuk buat Atomy sepenuh masa. Tapi saya jenis yang ingin make sure apa yang saya buat itu adalah successful. Sebab umur saya sudah 40 tahun ke atas. Jadi saya tak bisa lagi untuk start balik. Sebab letih kan, 15 tahun kamu telah membina kerjaya. Takkan kamu nak start lagi another 5 years lepas tu gagal. Jadi apa yang kamu nak buat? Kita kena bayar rumah, kena bayar kereta kan, semua tu kena bayar. Jadi apa yang saya buat, saya pergi Korea. Pada awal tahun 2019, saya visit Koma Korea. Saya visit Atomy. Saya join dia punya academy. Saya tengok dengan mata sendiri. Dan di situlah saya makin yakin lagi dengan Atomy. Jadi saya pun really go all out into Atomy. So basically I love the product first. So bagi orang-orang yang baru start Atomy, seperti ramai orang telah cakap, ialah you have to love the product. Sebab susah mau cerita barangan kalau kamu tak bercerita dengan perasaan. Sebab manusia ni dia ada naluri, right? They have a sense whether you are telling the truth, are you just try to sell a product to earn the profit, ataupun you really like the product, because hati akan menyentuh hati. Otak akan menyentuh otak, right? Kalau I guna intellectual untuk talk to you, you're so intellectual kan? Oh, I understand. Tapi when I speak with my brain, tapi dengan my heart, that is why we are created to have naluri untuk tahu benda tu is really, you really share from the heart. So when you share from the heart, orang akan rasa yang you betul-betul ikhlas. Remember, Atomy, you must do it with
ikhlas, then people will trust you. Because I always say, people trust you before trust Atomy. You faham tak? Orang tak kenal Atomy, dia kenal Rachel. Kalau saya percaya Rachel seorang wanita yang hebat, yang cantik, yang baik hati, yang jujur, maka I trust you, and then I will know Atomy, right? So that is how it works in Atomy. This is how I feel it, okay? So yeah, so that's how I really join. Tapi sebenarnya bila saya masuk full force dengan Atomy, saya buat home party. Tapi sebenarnya kamu fikir saya ni macam pandai kan? Saya tak pandai sebenarnya. Bukan pandai sangat. Home party cakap banyak, cakap pandai. Tapi bila nak buat dulu di syarikat saya suruh orang buat. Kan saya bos. Saya kan director, sales director. So tugas saya ialah meeting, kenapa tak ada sales? Pergi buat home party, pergi buat program. Itu saja saya buat sebab saya bos kan. Tapi bila kamu jadi dari start from below, you have to do yourself, get your hands dirty. Itu memang masa itulah you rasa betul-betul you buat. So that was a very tough experience for me lah, because you have to do it yourself sekarang. So my first few home party kan, my first home party my family. So I tell my parents I want to buat Atomy. Dia orang fikir saya gila. They think I'm crazy because why you want to resign untuk buat Atomy? Kamu gila kah? Kamu gaji dah okey, semua dah okey. So tapi I cakap you all must support me. So my first home party, my parents, my adik-beradik, my cousin semua datang. I cakap I tak peduli, you all must listen to me. I do home party dengan mereka. My first home party with my family. Okay, and then of course they support me lah kan, because keluarga mah. So and then I do my second one with my friends, kawan-kawan saya. Masa itu semua tak ramai, 2-3 orang. Kadang-kadang saya invite 10, datang 2 orang. Saya invite 20, datang 3 orang. Kadang-kadang ajak 20, datang kosong. Ya, betul. So what I want to say is that this is the fact lah. I tidak mau cakap benda yang hari ni, saya tak mau cerita benda-benda yang you suka dengar. I nak cakap benda-benda yang you face also, so that you all akan tahu benda itu akan datang kan, supaya you all tak macam fikir macam semua is very nice. Tapi actually the journey to success is actually not easy. Okay, you face a lot of problem. So in the whole 2019, saya dan Kak Ros, kami buat home party banyak. Ros Pizza. Kalau saya kira setiap kali saya buat home party, saya ambil gambar. Saya buat lebih kurang nearly 100 home party. I keep all my pictures. Whole year of 2019, 100 home party. Tak kisah, 2 orang saya buat, 3 orang saya buat, 4 orang saya buat. Okay, sebab saya percaya di belakang seorang tu ada lebih ramai lagi orang di belakang dia. Saya tengok juga, we see long term. Kita tengok jauh, kita tak boleh tengok orang tu seorang. Because setiap orang kena orang lain, tu tak? We have to see beyond that person. So, this is far, see long term, we see far, right? So, tapi I bagi tahu orang, out of nearly 100 home party saya buat, saya telah gagal lebih kurang 50 home party. So almost half of it I fail. Fail maksud dia, I bawa barang berkotak-kotak, ready, susun barang, cantik-cantik, jam 8, tak apa, mungkin mereka lambat. 8 suku, mana orang? Aduh, message, tak ada orang nampak. 8:30, batang hidung pun tak nampak. Aduh, sedih. Jadi jam 9 kita cancel saja. Okay. So it happens. This is the reality of business, right? So apa yang saya teruskan saja sebab kita kena konsisten. You tahu tak? Sebenarnya bila you buat home party, makin banyak you buat, you akan jadi lebih expert. So bila saya buat saja, bila saya buat kali ke 30 ke 50, saya dah lagi expert. So saya anggap itu semua pengajaran bagi saya. A lesson for me. We pay for the lesson. Maksud dia kita belajar untuk tahu cara gagal. Betul. Belajar untuk tahu cara untuk tak berjaya. Sebab kita bukan hanya belajar cara berjaya saja. Kita kena belajar cara untuk gagal supaya kita lebih pandai tidak gagal sekali lagi. Dan kita boleh ajar kita punya downline atau member kita macam mana untuk tidak gagal. Sebab kita pernah melalui proses gagal itu. Oleh itu, gagal tak gagal, semua itu adalah sangat-sangat berharga bagi kita. Itu penting. Yang paling berkesan apa, Jason? Okey, paling berkesan home party biasanya saya percaya adalah cara kita nak invite orang. Cara kita nak invite orang. Okey, kalau boleh biasanya saya akan buat
kalau boleh invitation yang lebih cantik lah, lebih some poster ke apa. Kemudian kita kena follow up. Maksud dia bukan hanya sekali cakap saja. Cakap sekali lepas tu angkat mereka tahu. Tidak, sebab ramai orang tak tengok pun mesej kadang-kadang. Sebab WhatsApp group banyak kan. WhatsApp group sekolah rendah, WhatsApp group sekolah menengah, WhatsApp group makcik, WhatsApp group. So semua orang banyak sangat group. Mereka tak tengok. So saya sarankan please call. Paling best kalau boleh telefon. Cakap dengan dia orang tu. Sebab telefon tu dia dengar suara dia akan lebih rasa kita lebih ikhlas nak jemput dia daripada just hantar setukat je WhatsApp je. Okey, lepas tu 1 minggu 3 hari dan hari itu juga remind balik orang tu jumpa nanti. Kita kena anggap bila kita cakap dengan mereka, kita kena anggap bahawa orang itu akan datang. Contoh kita jangan cakap, jangan tanya dia datang ke tak datang. Jangan tanya sebab kita kena assume dia datang. So cakap dia, Kak Ros, jumpa dalam jam 8. Jumpa dalam jam 8. Okey, ingatlah. Okey, itu saja. That's it. Jangan tanya. Kalau kamu tanya, kamu bagi dia option untuk tidak datang. Faham tak? Itu sangat penting. Okey. Jadi bukan pernyataan. Datang ya. Ya. Lepas tu, kalau boleh, kita kena ceritakan apa. Saya selalu bila home party, saya akan ada satu benda yang saya mau tarik mereka. Contohnya, saya akan cakap, hari ini ada seorang leader baru. Saya akan tee up orang tu. Contohlah hari ini saya buat home party, Kak Ros datang. Kak Ros datang jadi host. Saya akan cerita, ini Kak Ros hebat. Ibu kepada 7 orang anak. 7 orang anak lelaki. Tapi buat atomi sepenuh masa. Kamu dengar cerita hebat perempuan ni Kak? Mesti datang. Kita mesti membuat hati orang yang datang tu curious. Dia akan rasa macam, aku mau tahu lah. Macam, kita buat orang tu macam nak tahu. Contohnya, itu sebab kalau perempuan pakai baju, jangan buka habis, kita buka sikit-sikit. Supaya, macam apa kata orang, sorry ini illustration je. Maksudnya, we don't show everything so that people akan curious about apa di sebalik dia. Kan? So that is how kita nak invite orang. Jangan show habis. Kalau kita show habis, tak payah datang lah. Sudah tahu semua. Ya, betul. Okay, so that is on the home party lah. Tapi yang paling penting adalah bila kamu buat home party itu betul-betul treat them well sebagai tetamu anda. Make sure semua orang, kita bercakap dengan semua orang ataupun tim kita akan bercakap dengan setiap member yang baru. Sebab orang baru datang, dia akan rasa malu, dia akan rasa janggal, dia akan rasa macam tidak, not very comfortable. So kita mesti senyum, sembang dengan mereka, make friends dengan mereka. Ingat, every time we find a member, in my head dalam kepala saya tidak fikir saya mau cari member. Sebab bila kita fikir kita mau cari member, apa yang berlaku ialah kita rasa tekanan. Bila kita tekanan, orang yang dijumpa itu lagi tekanan. Sebab kita dah sign up dia kan. Kita tekanan, mau sign up dia. Dia lagi tertekan sebab kita tertekan. Tapi saya nasihatkan kepada semua orang yang nak invite apa tu, anggap sebagai mencari seorang kawan baru. You are finding a new friends. So you feel very relaxed, you senyum pun lebih mesra, and then you are more cool. Right? Yes. Okay, good. Good advice. Okay, good. So that's how I would say home party invitation lah yang kita boleh buat. Nanti kalau you ada soalan, you can ask me later. So the other thing is also dalam my journey to sales master ni, saya rasa paling cabaran saya ialah keluar daripada zon selesa. Come out from your comfort zone. Sebab kalau kamu bermula di Atomy, kamu kena kau manager ke, kamu status tinggi ke, kamu kena melayani orang. That's why it's called serve with humanity, right? Kita punya motto, kita kena serve people, right? Because that's why in Atomy. Jadi bila saya masuk Atomy, saya tidak ambil kira saya dulu adalah seorang pengarah ke apa. Saya tak kisah, saya cuma sebagai seorang kawan dan ingin membantu lebih ramai untuk berjaya. Jadi bila saya fikir saya ingin bantu lebih ramai untuk berjaya, lebih ramai orang untuk mendapat income dengan Atomy, saya rasa itu adalah motivasi terbesar bagi saya. I feel very motivated. That is very important. Your motivation is what? Kenapa kamu nak buat Atomy business? Kamu nak buat bisnes, nak kita nak duit. Betul tak? Semua mau duit. Tapi sebenarnya ada benda lagi besar the money actually. Something else beyond money yang kita nak. Because kalau goal tu lagi besar, kita akan buat lebih besar daripada diri kita sendiri. If the goal is bigger than you,
you will do more bigger than your own limitation. Faham tak? This is how I see. Okay. Dan I give a few example. Bila saya pergi travelling kan, dulu saya naik flight company bayar. Oh, memang beli tiket tak tengok harga. Booking saja, ada sekretari untuk booking untuk saya. Bila saya join Atomy, semua booking sendiri. Kena do myself. And then I always buy the cheapest flight. Betul, kadang-kadang saya naik bus. Naik bus 6 jam, 7 jam. So itu adalah satu benda yang saya dulu tak payah rasa, tapi saya terpaksa go of it. Bila saya nak book hotel, dulu saya tinggal hotel 4 star, 5 star. Tapi saya sekarang, masa saya buat Atomy, saya cari homestay yang paling murah. Semurah-murah yang boleh. Okay? Jadi bila saya pernah ingat sekali saya tinggal di hostel tu. Dia macam hostel kan, bilik mandi berkongsi, hostel kan. Jadi saya pun rasa macam kenapa macam sedih jugalah sebab kita macam downgrade. Itu sebenarnya satu cabaran sebab you been comfortable, now you are going to start over again. Dia akan rasa macam susahnya kan. Tapi at the end of the day, you must remember why you made this decision. Kenapa you nak buat this choice? Then you think, now I remember, so I will continue to do what I do. So kita kena betul-betul keluar our comfort zone. It's not very comfortable sebenarnya keluar dari comfort zone. Kita akan rasa kurang selesa, kita akan rasa susah. Dan bila kawan saya jumpa saya, dia cakap apa tau? Dulu kamu tinggal hotel, kenapa sekarang tinggal homestay? Kamu tinggal sini kah? Itu soalan dia dengan saya. You stay here? Dia punya soalan macam nak beli je sikit. Dia soalan macam sarkastik lah. Oh, you stay here? Aku peduli apa kan? But I know one day, if I earn 100,000 a month or 200,000 a month, that will be the day where, hi, apa khabar? Now I can stay 5 star. Okay, so starting is always the tough part. So I would say, So what I'm going to say is that kita kena keluar dari zone selesa kita. Come out from your comfort zone, do something different, and remember your why. Why you want to do this business Atomy? Why? For me, personally, I rasa Atomy is a very good business because they help a lot of people to earn passive income. Orang yang tak ada latar belakang, orang yang miskin, orang yang tak ada capital, orang yang tak ada pengalaman, orang yang tak ada pengetahuan, semua bisa berjaya di Atomy. Platform sudah ada. So kita hanya mengabarkan this good news to people. So a lot of time saya sebenarnya sangat letih tau. Saya buat Atomy setahun. I'll tell the truth. Very tiring sometimes. Kita travel, meeting sampai malam. Kadang-kadang dinner pun tak makan. Betul tak? I think some of your leaders ini pun ada pengalaman yang sama. Tak sempat nak makan sebab berjumpa orang berbaris-baris macam jam 7 dan 8 jam tak ada masa nak makan. Kita bercerita-cerita Atomy. Jadi bila kita balik hotel, apa yang berlaku saya selalu rasa letih. Letihnya hari ini. Tapi masa tu no income lagi. Income tak banyak. Kan? Rasa sedih. Feel very sad because you work so hard. But the money is so little. Starting Atomy is like that, right? It's like that. So you don't worry. So, but I remember back, every time I go out, I talk to people, I remember one thing. If this person I share, one day dia boleh earn income tak banyak lah, RM500, RM1,000, RM2,000, dengan Atomy, that person, what it means for that person untuk keluarga orang itu. Maksud dia, kalau orang di Malaysia, bukan semua orang kaya. Ada yang miskin juga di kampung-kampung, in the village, right? So in the village, if you can earn a RM500, what it means for a family? Satu lagi ayam ekstra atas meja. Satu lagi ekstra lauk atas meja. Boleh beli beg baru sekolah untuk anak. Boleh beli kasut baru untuk sendiri. Boleh beli beg baru untuk sendiri. Sebab suami selalu bagi duit cukup-cukup saja makan. Tiada ekstra untuk isteri membeli beg yang cantik. Mungkin isteri pergi window shopping, mau beli barang, tak mampu. Tapi kerana Atomy mungkin give additional 500, dia boleh membeli extra bag untuk sendiri. So I look at that as something that motivate me to share Atomy because it will change their life. Dia akan mengubah hidup wanita dan keluarga ramai di luar sana melalui Atomy. And the best part is you are impacting that person 3 generasi. Oh, betul. 3 generasi itu.
Anak dia akan ingat Aunty Rachel. Cucunya akan ingat Aunty Rachel. Dia cakap, oh, Sister Rachel, come to my house dulu. Now today, I'm anak dapat income passive dengan Tommy. 3 generation. Now, I want to tell people here, you want to leave a legacy, right? Legacy. We want to leave a legacy because duit you never bring back to your kubur. You don't bring back to your, you mati pun mati je kan, you tak ada bawa duit pun kan. But if you can leave a legacy, you can leave an income to have family for 3 generation, I tell you, you mati pun you boleh senyum dalam keranda. In another words lah. Okay. Okay, so Yes. I hope you get what I tried. I sebenarnya buat ilustrasi je, tapi I hope you get my meaning lah. That's what I'm saying. So that is for me. I hope that you guys you see this beyond. I mean, yes, we will find income, tapi saya harap kita boleh lihat sebagai satu benda yang lagi far more beyond than the income. So that is, and also maybe just to add one more thing. Sebab I tak tahu how much long I have, but I just add one more story that I best. So apa nama? Bila kita buat Atomy business, biasanya journey ni kita cari customer. Jadi customer memang kita cari. Tapi paling penting also adalah diri kita sendiri. Kalau kita sebenarnya business ni dia berjaya tak berjaya is about you. Jangan salahkan consumer. Jangan salahkan orang lain. Okay? Sebab very easy for us to salahkan orang kan. Sikit-sikit. Kenapa dia tak beli? Kenapa dia tak beli? Tapi comeback is you. Right? We are the person, we are the one who is doing the business. So why you want to blame people? You hari-hari you not blame people. So stop complaining but start doing. And also one more thing is personal for me lah. This is very personal because my dad last year when I first start Atomy in 2019, I berhenti kan. I said I want to have more time dengan my family. So in the month of March when I start Atomy full force buat Atomy, March my dad was diagnosed dengan cancer stage 4, colon cancer stage 4. So I baru je nak berhenti dan buat Atomy, but my dad was diagnosed with cancer stage 4. So I was very sad because saya ada anak sulung. Sebelum ni saya minta izin family saya untuk kurangkan duit perbelanjaan dulu sementara waktu sehingga saya betul-betul dapat income saya kembali yang besar. So tiba-tiba berlaku perkara ini, never expected lah. So what happened is for March, April, I was in hospital with my dad for almost every day. Jaga dia lah sebab ada berhenti kan, very free. So I have time to jaga dia. First time I mandikan my dad. First time I help him everything. So it was a very good experience for me. So I remember that time lagi I was complaining why this happened to me. Right? Normal lah, human being. Kita akan complain lah. Apa ni aku nak start this happen. But by end of the day, you know what I realized is that after 2 months in hospital, I realized that I always complain tak ada masalah dengan family. But actually that 2 months, I spend the most time with my father. Betul. Right? Lepas tu, in April 2019, I become sales master juga. Walaupun saya tak bergerak sangat. Because my team dah bergerak. Right? So, that 2 months, I betul-betul realized this thing. Passive income is very important. When you stop working, the money will come in. And also one more thing is that, bagi saya also personally very important is that, bila kita buat business Atomy ni, macam saya dengan my parents kan. So, I realized that everything happen for a reason. And because of that reason, bila I sedar diri bahawa, things happen for a good reason. So, I really thank God for that lah. So, what I'm saying is that, untuk berjaya, you all have your own problem, okay? I have my own challenge. You have your own challenge. So I just want to encourage semua orang di sini, orang baru ke orang lama ke, you think Atomy, jangan give up because it's a good journey. Perjalanan ini sangat cantik. You have to enjoy the journey and just enjoy the journey. Sebab dalam perjalanan ada highway, ada tol, ada lubang, ada accident, ada anything happen. But if you know your destination, you akan check your GPS
you akan teruskan perjalanan sampai ke destinasi anda. Walaupun ada sesat halfway. Okay, you sesat halfway because you get a little bit lost. And then you know where you want to go. And then you adjust your GPS, you still reach your destination. It's either you belok kanan sikit, you belok kiri sikit, you pusing satu round, but you reach there eventually. So that's what I want to say. Okay? Yep. Oh, just go till the end. There is someone who write it. Oke, ini jadi Jason, kamu itu SM itu April 2019 dan DM itu Januari 2020 berarti. Mulainya itu berarti Maret 2019 ya? Cuma setahun di Diamond Master. Ya. Luar biasa. Tapi saya kerja keras lah, of course, one thing. Tapi one thing is also, my advice to banyak orang is that lineage penting, susunan orang penting, cari upline, sentiasa mencari upline untuk discuss tentang you punya group punya perkembangan, sangat penting. Saya sangat suka menyibukkan saya punya leader. Saya sangat suka. Kenapa? Sebab leader kita di atas, dia ada beribu-ribu member. Mana dia nampak Jason? Jadi saya terpaksa menjerit. Baru leader saya nampak, oh Jason di sana, okey saya tolong dia. You faham what I mean? Because upline ada beribu downline. So semua orang pun penting. Tapi kalau you tak effort to ask your upline to assist you, then how upline kenal you? Then you asyik marah kat bawah. Upline tak peduli kamu. Kamu sendiri pun tak, you don't even show yourself to your upline. How your upline kenal you, right? So that's one thing. Second, one more thing is also that very important is that jangan kadang-kadang kita cakap, oh upline saya tak guna. Ini tak guna. I tell you you continue mencari dekat line you, cari sampai leader yang boleh bantu you. Jangan cakap yang ini tak bagus, jangan. Go up until jumpa leader yang betul-betul boleh kolaborasi dengan you. Because you nak berjaya. Kalau you macam orang lain, duduk sana, membawang, ini tak baik, ini hari-hari cakap ini tak baik. I tell you, after setahun, you akan sama saja. Nothing change. You go up, cari sampai leader yang boleh tolong kamu di atas. Kalau kena pergi sampai ke Korea, cari sampai ke Korea lah. Contoh lah kan. Contoh. Tapi what I mean is that you betul-betul kena find. So please, I advise you guys, di Atomy is very simple. You have to find the right leader untuk kolaborasi, untuk review, untuk macam nak berjaya. Sebab kita nak berjaya, kita nak berjaya. Kita bukan nak buat secara macam consumer. Kalau consumer tak payahlah kita susah payah kan. But we want to do more. So look for itu yang saya buat lah. The whole year, I akan mencari upline saya, review dengan dia, tanya dia apa yang saya perlu improve, apa yang saya perlu buat, kerjasama dengan mereka. Itu akan mempercepatkan you punya kejayaan. Itu yang saya buat di Malaysia for the whole 2019. Okay? Nah, saya tapi baru tahu itu sangat banyak party ya. Kalau di Indonesia kita lebih ke center, ke education center gitu. Nah, sekarang ini pertanyaan dari peserta tadi. Begitu masuk COVID situation itu, sebenarnya saya tahu Jason itu dari TikTok. Ya, jadi pertama itu saya lihat TikTok kamu dengan orang India itu. Yang ada orang India itulah. Nah, itu kenapa memilih TikTok? Okey, begitu. Masa MCO, kita semua tak bisa keluar kan. Kita di rumah. So, saya cakap, saya pun rasa susah hati sebab saya biasa buat party. So, bila MCO, saya tak boleh keluar. So, apa yang saya buat ialah, saya cakap saya mesti belajar benda yang baru. Jadi, saya pun carilah benda yang saya boleh belajar. Apa yang saya belajar masa itu, saya belajar property, saya terbelajar TikTok jugalah. Salah satu benda yang saya nak buat, membuat video. So, mula-mula rakan saya ketawa saya. Kamu ni umur dah 40 tahun nak buat TikTok. Kau ni tak malu buka kan? Saya bercakap kan kita ni. Tapi I say no pun. Because you know what? Orang tua, orang yang experience always can learn new things from the young one. Betul tak? Yeah. Because tapi yang younger ones always can learn experience from the older one. Betul tak?
Make sense? Right? So kita belajar pengalaman daripada orang-orang yang sudah tua, dah lama pengalaman. Tapi orang yang sudah berpengalaman, dia akan belajar benda-benda yang baru daripada orang muda. Betul tak? So, for me, kalau kita nak memenangi generasi akan datang, kalau kita nak memenangi generasi muda di Indonesia, di Malaysia, di mana saja, kalau anda tak relevan kepada mereka, anda akan terkeluar daripada circle ni. So, I pun belajar TikTok. Okay, tapi betul. You tahu tak sekarang kan, in the future, 5G is coming soon. So in the future, digital, social media, if you don't know how to do video, you'll be obsolete in the next 5 years. Something like that. Because 82% of the engagement in social media, ini bukan saya cakap lah, melalui statistik, 82% daripada engagement di social media adalah berbentuk video. Because things has been moving. Dulu gambar sebab data kan 3G. Mau download picture pun lambat sikit. Kalau masuk video lagi susah. Tapi sekarang 4G, 5G is coming. So video sudah sangat cepat. Sangat-sangat cepat. So now people will see video. Gambar dia akan scroll cepat. Gambar dah biasa sudah, dia just scroll. Tapi bila video dia akan menarik. So I learn to do TikTok video. So I try and error lah. So try new things. It was fun. I belajar, and then I think it's a very good commercial. Sekarang tidak orang yang boleh jadi bodoh sekarang. Orang yang bodoh hanya orang yang malas saja. Kalau anda nak belajar, semua informasi ada di dalam internet. Anda kena bergerak jari anda. Kalau jari malas, akan jadi bodoh lah. Sebab it's an information age, right? Everything is di dalam internet. So I learn how to do that. But TikTok is, so I do that lah. So that's how I do. And a lot of people know me through TikTok. Actually, I was, my friends semua mula-mula mereka ketawakan anda. Lepas tu mereka akan ikut anda. Betul. Memang iya. Yeah. So nak jadi leader, nak bergerak di hadapan, memang kena berani. Jangan takut. Dan juga jangan segan, jangan malu. Because kamu nak ke di depan kan. Kalau kamu mau jadi pengikut saja, then tak payahlah buat tak payah semua tu lah, kamu just ikut saja. Sebab kan. So video is, for me, this is a very good technology. We should do it, the TikTok things. Yeah. Because TikTok cuma semenit ya. Jadi orang tuh langsung masuk itunya, informasi produknya itu langsung masuk kalau di TikTok gitu. Okay. Yes. Ada beberapa pertanyaan. Tadi Cilili apa ya pertanyaannya? Tadi kapan Jason mulai? Maret 2019. Terus udah gitu jadi DM-nya udah diceritakan ya. Nah kalau ini nih sekarang, kan sekarang itu di new normal situation ya. Nah kalau misalnya menurut Jason itu gimana caranya para new member itu mendingan mereka memulainya dengan apa sih? Dengan sosial media? Karena mereka kan tidak mungkin home party ya. Nah, sarannya apa? Saya sekarang telah buat new normal. That's why saya buat social media video itu sebenarnya untuk saya boleh sebarkan kepada lebih ramai orang. Satu. Kedua, ada dua aspek saya tengok di sini. Satu aspek ialah sekarang kita nak menyentuh mass yang besar. So social media is a way to us to sentuh yang besar. Sebab kita semua ada 24 jam, betul tak? Saya ada 24 jam, Rachel 24 jam. Okay, semua ada 24 jam. Dan kalau kita mau buat home party, mungkin satu hari boleh buat 4 home party ataupun 5, 6. Tapi sampai kapan you boleh buat selalu kan? So kita mesti ada cara di mana kita buat home party juga offline, tapi online kita boleh buat social media ataupun kita buat video ataupun kita buat live, kita buat meeting apapun, kita boleh sentuh ke ramai masses supaya kita boleh touch more people. So tak payah macam one to many people. Yep. Sekarang kalau kamu mau jadi terkenal, dua cara. Satu, kamu jadi artis lah, terkenal. Kedua, kamu jadi famous di internet. Internet artis tak payah terkenal pun. Asal you pandai buat satu benda unik, you mungkin ada bermillion followers. Silat-silat lebih banyak daripada artis punya followers. Agree tak? You can be an artist online. Tanpa orang kenal you, tanpa you pergi set up a company untuk buat artis pun, you boleh jadi artis online. Sebab online, you can just post and become famous and become viral. Tak kisah, you tak payah belajar you tak payah macam jadi artis pun. You can be an artist online, right?
So this the technology hari ini. So that is why this thing is very important lah, we can do it. For me. Satu lagi ialah bagi saya untuk pakai Zoom ni, contohnya Zoom, semua ni sangat bagus. We have to learn to use the technology. Offline dengan online lah, maksud dulu kena ada. Dan kalau boleh, kita buat kelas, right, ataupun sesi, recordkan semua video-video produk-produk yang anda kongsi. Sebab kalau kamu terpaksa berkongsi 10 kali, kamu bercakap 10 kali, letih, betul tak? Jadi kamu cakap sekali saja. Kamu record you punya sesi, kamu upload di YouTube di mana, then orang baru masuk, you bagi link untuk mereka pergi tengok video tu. Bagi saya begitu. Saya ada banyak video. Macam new member masuk, sila tengok video ni dulu. Video ni saya sudah buat. Saya akan bagi link. Lepas tu, mau pasal produk apa? Produk oil patch. Video sudah ada. Semua video sudah. So itu macam satu library. Library semua online social media, mereka boleh tengok sendiri. Kalau setiap kali call saya, Jason boleh ajar ke untuk buat ni? Saya buat lagi sekali. Jason bolehkah buat? Saya buat lagi sekali. Jason boleh buat? Matilah saya kalau begitu kan. Kalau benda tu sama, saya terpaksa replay 10 kali, bagus saya record saja dan saya bagi mereka play sendiri kan. Lagi senang. So that's how kita boleh maksimalkan the social media, the digital world untuk touch lebih ramai orang. Dengan lebih cepat, I would say more effective and efficient. Tapi leader mesti jumpa. Yeah. Leader, sebab leader kena ada touch. Dia kena ada, once a while kena ada touch. Kena ada personal. Kalau customer baru masuk, to know about Atomy, marketing plan semua tu, tengok video okey. Tapi kalau leader, dia kena training, kita kena ada jumpa. Because jumpa, banyak deria boleh dirangsang. Contoh, kalau bukan kerana COVID lah, kita jumpa, saya jumpa Syam, saya shake hand, tangan saya sentuh tangan dia, ada connection, physical connection. Lepas tu, kalau perempuan-perempuan dia peluk-peluk, rasa macam mesra, connection, deria sentuh, mata tengok. Okay. Kalau dia spray perfume, hidung bau, wah ingat saya perfume bau, this lady is very nice. Lepas tu, makan sama-sama, deria rasa. So, the moment deria you semua dah terbuka dengan orang tu, dia akan menyebabkan silaturahim ataupun hubungan relationship itu orang tu lagi rapat. That's where leadership akan terbina. I talk about leaders bukan customer. Leaders. Kita kena ada dua-dua. Offline and online. Because biasanya hubungan rapat antara kita dengan kita punya orang bawah terjalin atas meja makan. Orang Asia suka makan. That's why there's always a saying. Kalau kamu isi perut, asal perut diisi je, hubungan akan terjalin. Ini di Malaysia lah, orang Malaysia suka makan. Asal dah makanan je, on. Semua on. Iya. Di sini ada yang lucu. Saya kemarin pernah ketemu member, saya kasih skincare tidak mau, saya kasih kosmetik nggak mau, maunya ramen. Memang orang Indonesia, orang Asia suka makan memang. Nah, ada komen ya Jason ya di belakang itu, terus ada yang nanya, bagaimana kamu memanage daily activity? Jadi, ya, dengan itu bagaimana caranya? Saya pun belajar dari orang juga lah. Sebab kalau kita mau berjaya, kita kena belajar dari orang berjaya, betul? So, apa yang berlaku ialah sejak saya buat Atomy, setiap hari saya ada diary. Diary saya yang warna biru tu. So diary itu saya akan tulis setiap bulan saya punya appointment, saya punya benda saya kena habiskan. Kena buat. Kena tulis. So saya akan buat dan saya akan cek apa yang saya kena buat setiap hari. Kalau saya boleh habis checklist saya hari itu, saya akan bagi reward to myself. Apa itu? Saya akan bagi reward to myself. Macam contohnya saya pergi makan aiskrim ke apakah, saya telah settle 7 benda yang saya kena habis hari ini contohnya. Atau saya boleh close some consumer. So tuliskan satu buku penting, buku journal. Journal yourself supaya anda tahu perjalanan anda setiap hari. Okay, record apa yang anda tulis. Satu. Kedua, kita kena stay minda sehat, badan sehat. That's why for the last 6 months to 7 months, setiap minggu saya mesti pergi exercise 3-4 kali. Whether it's jogging, swimming, apa pun boleh. Go and do. Walaupun 15 minit, setengah jam pun tak apa. Sebab badan kita ada fizikal. Badan kita kena sehat. Walaupun anda kuat di otak, kuat di hati,
Kalau badan sakit, you tak boleh jalan. Betul. Agree tak? Agree? You nak buat, otak dah, hati dah, tapi kaki sakit, tak boleh jalan. Apa boleh buat? Tak boleh buat apa. So what I'm saying is that for me, I need to take care of myself well, so that I can do a better job. So maksud saya handle dengan jaga badan saya betul-betul sihat, journal what I need to do, tulis apa yang saya kena buat, dan juga kena disiplin. Self-disiplin sangat penting bagi saya. Self-disiplin. You really have to be self-discipline. Kalau tidak, it's very hard. You akan tak produktif. For me, that's very important. And also, setiap last saya punya tips untuk anda ialah, kalau boleh pagi-pagi, bila bangun pagi, jangan tengok, kalau tengok handphone pun, kalau boleh, some of you mungkin kamu sembahyang dulu, kamu buat apa dulu kan. Kalau boleh, in the morning before you tengok handphone, busy your head dengan benda-benda dekat social media ke apa, think about something that you want to do today, think about your plan, okay, you think about, or watch a short video of motivation, 3 minit, 5 minit, setiap pagi. I always, every morning, I never fail, 5 minutes, 10 minutes, I akan pilih some video clip daripada leader-leader di YouTube ke di mana, saya akan tengok selama 5 minit, 10 minit. Dan dia akan memberikan saya satu inspirasi baru ataupun memberikan saya, we start the day with a good kickstart. This is how I do it. Yep. That's very good. I will do that. I will do that. Kalau saya selalu itu di akhir hari, jadi kayaknya salah itu, kebalik jadinya. Kalau boleh pagi hari. Nah, ini ada lagi pertanyaan, kata dari bagaimana cara katanya di antara, kan waktu kita dapat member itu kan kadang-kadang membernya itu datang banyak ya. Nah, itu bagaimana cara kita mencari satu leader yang sama kita perhatikan gitu? Oh, so biasanya saya akan tengok beberapa ciri lah, sebab satu penting ialah orang tu dia menggunakan produk, sangat penting, they use the product first. Kedua, saya akan tengok orang tu sama ada dia ada latar belakang, mungkin dia ada connection ataupun dia ada network. So itu mungkin orang yang kita boleh target sebab dia ada network. Okay? Ataupun orang tu ada impian. They want to do something with their life. Okay? Betul. Benar-benar. Yes. Lepas tu, and also orang itu juga ingin mungkin dia ada satu yang mungkin dia suka cantik. Dia like to be pretty. Dia nak healthy life. Dia nak healthy and pretty. Orang begitu sebenarnya ada ciri-ciri potensi untuk menjadi leader juga sebenarnya. Sebab mereka, first of all, mereka ada network, mereka mungkin nak cantik, nak sehat, mereka beli produk banyak-banyak, mereka suka, mereka boleh share, ataupun mereka mungkin nak mengubah hidup mereka, mereka rasa mereka nak do something with their life. Orang-orang itulah saya akan filter out dulu. Wah, iya. Nanti ya, ini ada yang sambil saya melihat ininya, melihat pertanyaan-pertanyaannya. Soalnya banyak juga respon. Ada yang bilang suka sama videonya Jason. Katanya, thank you. Video TikToknya, gitu. It's just for fun lah actually. That was for fun. Terus, mari membuat kolaborasi Indonesia sama Malaysia. Boleh banget, mari. Nah, itu. Sama boleh. Saya ini. Kalau kan kamu sebagai pria itu, bagaimana cara mengenalkan skincare pada wanita? Kan kadang-kadang... Okay, boleh. Saya lelaki. How do I? Okay, tips saya bagi itu. Okay, Atomy bukan bisnes perempuan lah, is bisnes lelaki. Perempuan semua boleh pakai sebab dia jual semua barang. Okay, tapi tips saya, kalau saya lelaki, saya ingin menceritakan skincare makeup dengan seorang perempuan. Kalau perempuan itu single lagi, mungkin senang sikit lah, kita boleh kita respect orang tu, kita kena minta izin juga, of course normal lah. Tapi kalau boleh, kenal husband dia dulu kalau boleh. Faham tak? Kalau contohnya Kak Ros, saya punya downline Rosliza ni kan, dia sebelum saya betul-betul pergi rumah dia ataupun tolong dia buat something dengan dia, aktiviti keluar bersama dengan dia, of course husband dia akan risau saya, kenapa lelaki ni keluar dengan isteri saya? Kan? Dia akan risau walaupun kami tak membuat benda-benda yang salah, tapi risaulah kan as a human being. So apa yang buat ya? Saya sengaja kita kena ada intention. Saya sengaja mengenali husband dia. Sengaja mengenali isteri dia supaya isteri dia pun husband dia pun mengenali saya. Jadi bila saya keluar dengan dia, husband dia pun rasa selesa sebab dia sudah kenal saya.
So it's very important for us to know if that person, kita akan berkolaborasi banyak sebagai lelaki, pria, kita kena kenal husband dia, keluarga dia supaya dia pun rasa lega kita buat bisnes sama dia. Nanti terkeluar pula skandal ke, salah faham, susah juga di Atomy kan. So kita cuba elak-elak benda begitu. Kalau you nak buat skincare, nak buat facial, boleh. Kamu boleh kena pilih orang yang kamu selesa. Setiap kali saya buat home party, saya akan pilih seorang model yang saya sudah biasa dengan dia dan dia okay with me touching dia punya face. Someone that I know. Dia selesa, so I akan bawa dia sama-sama dengan saya sebab dia akan bantu saya. Saya tahu dia okay lah. Saya tak mau sekali pegang orang, nanti orang tak selesa pun susah juga kan. Saya akan tampar lagi nanti kan. Saya tak mau. So kita akan itu. So that's what I do. I normally akan fix orang. Lepas tu sebenarnya ramai wanita yang suka lelaki buat facial dengan makeup sebab mereka akan rasa curious. Because you see because perempuan buat is biasa, tapi bila saya buat, dia kan, Jason buat facial, dia macam, I want to see lah macam mana dia buat ni kan. Dulu in my previous job, I buat makeup juga tu. I belajar makeup juga, basic makeup sebelum saya jadi bos lah. Sebelum bos tu you kena belajar. So every time I do makeup, the perempuan sana, dia orang akan sengaja tanya saya, Jason, macam mana ni? Dia suka tahu. So that can be also an advantage as a guy. So as a guy, you can also show different things. So tapi most important is you kena respect the ladies lah. What I mean, you kena respect them and be polite with them and also build the trust with them because they trust you, then dia selesa. Dia tahu kita bukannya nak buat sebarang. So this how I do it. Yeah. Itu berbeda. Kalau saya setiap kali saya demo atau home party saya cari laki-laki untuk gel. Ya, karena laki-laki gel, the skin will go. Nampak lebih jelas sebab laki tidak jaga sangat muka. Betul. Jadi saya selalu cari laki-laki di antara 100 perempuan, misalnya saya cari satu laki-laki untuk dipilih gel. Nanti bagus. Ya, langsung keren laki-lakinya. Kalau saya lelaki pun saya akan volunteer. Saya suka juga dicuci oleh perempuan. Bagus. Nah ini nanti tadi ada pertanyaan lagi ya. Ini ada salah satu leader kamu di sini ya, Jason ya. There is your leader here. Sarah. Ada Sarah, ada Rosliza, ada Syam. Dengan yang lain saya tak tahulah sebab ramai. Saya pun tak tengok nama-nama sini semua. Ya, agak susah untuk dibalikin. Nah, jadi is there any question? Ini sekitar 5 menit lagi. Ada pertanyaan yang langsung saja ditanyakan pada Jason Lim? Boleh. Tengah. Atau yang mungkin Jason mau tanya di sini ada Julia Kurnia tadi ya, ada ini Lili Senjaya, Lili Senjaya ini juga salah satu sales master. Ada Yani Diamond Master. Ada sekilas. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke kita karena kita dari tadi udah nanya banyak. Tak apa. Sebab di Atomy ini tidak orang yang pandai semua. Kena ingat, tidak orang yang pandai semua. Di sini you will never be. Atomy is so big lah, sangat besar. Ramai bakat dalam Atomy. So you can never be the best. Actually, all of us will become the best. Itu saya nampak di Atomy. Mungkin kamu rasa kamu hebat di syarikat-syarikat lain yang kecil-kecil. Tapi di Atomy kan, kamu akan rasa kecil saja sebab ramai orang hebat. Jadi kita rasa kita pun nak belajar dari semua orang hebat-hebat. Jadi sebenarnya di Atomy, I rasa macam it's a very, very good environment where semua orang akan belajar sama-sama. Tiada yang saya lebih pandai dari kamu, tiada kamu lebih pandai dari saya. Tapi kita semua belajar dari kesilapan dan kita belajar daripada satu sama lain. Yang saya suka itu Jason, kalau dari Atomy itu budaya sharingnya ya. Karena saya dari kemarin itu, saya misalnya menghubungi kamu, mau nggak interview? Boleh, langsung. Saya kemarin menghubungi yang itu ya, orang Rusia juga boleh interview? Boleh. Saya pikir, wah luar biasa ya, dengan satu visi, gitu, begitu banyak negara, tapi kita satu gitu kalau dalam hatinya ya. Iya, betul. Nah, kalau yang lain ada pertanyaan kah? Biasanya Dr. Asep, ada Dr. Asep Rudi, itu bisnis partner saya, biasanya banyak pertanyaan soal skincare. Coba. Hari ini kok diam saja, coba saya cari ya. Sebentar.
Tidak apa, anyone can ask question, tak ada masalah. Sebenarnya saya pun kalau nanti ada peluang pun saya mungkin akan pergi Indonesia sebab saya pun ada partner di Indonesia, cuma sekarang tak bisa untuk terbang lagi, jadi nantilah kita. Nah, kalau apa yang produk yang menurut Jason itu di Malaysia itu the best, tapi kan di setiap negara itu ada yang berbeda-beda ya. Oke. Di Malaysia sebenarnya, of course lah, selain dari Hemohim memang produk yang sangat best lah, Hemohim satu. Bagi saya, Bruce gigi, ubat gigi memang the best juga sebab setiap orang ada gigi, itulah kita punya customer. Betul tak? So, itu the best. Laku juga di Malaysia, tak pernah gagal. Kedua ialah koyok tu, yang akan dijualkan di Indonesia kan, yang koyok Etero Oil Patch tu. Sebab oil patch tu, setiap orang dari muda hingga besar semua boleh pakai. Jadi maksud dia dalam family itu mesti orang boleh pakai. Bagi saya setiap orang yang itulah macam koyo, Hemohim, Bruce ubat gigi, dan juga sekarang vitamin C memang selalu famous lah di Malaysia. Memang selalu laku lah vitamin C sebab semua orang dah tahu vitamin C bagus dan senang dimakan. Wah, ini lo di Indonesia apa barang sekarang yang famous selalu, yang selalu laku? Yang selalu laku itu ini masker ya, yang terakhir masker. Nah, kalau di Indonesia evening care hair tonic. Evening care, yes, evening care pun sama juga di sini. Luar biasa sekali ya kalau hair tonic. Dan kalau di kita dulu ramen. Ramen orang Indonesia kuat makan ramen Di Indonesia bagus. Semua yang bikin kita glowing itu laku. Di Indonesia. Bagi saya akan Atomy will be a blessing to Indonesia. I see like that because sebab kenapa? Sebab Indonesia dia punya rakyat ramai dan yang betul-betul miskin pun ramai. Dan saya percaya Atomy ini bakal akan mengubah banyak orang-orang yang kurang berkemampuan untuk menjadi kaya dan hidup lebih senang. Saya rasa ini is a very Indonesia really need Atomy for me lah, because the people there is a lot of people who need to know Atomy. Betul. Nah, ada satu lagi pertanyaan terakhir. Ini kan di Atomy Indonesia, Atomy itu terkenal sebagai bisnis emak-emak. Business for elder women or elder men. Oh iya Kak. Saran Jason untuk para milenial nih. Nah kan kalau di kita itu 20 tahun ke atas itu millennial generation. Yes. Nah, mereka suka bilang generasi apa ya, bisnis Atomy itu tidak cocok untuk generasi milenial. Menurut kamu bagaimanakah itu? Tidak, bagi saya Atomy adalah bisnis untuk semua generasi. Kenapa Atomy di Korea dulu, kenapa orang yang nenek-nenek berjaya di Atomy? Sebab dulu bila Atomy start 10 tahun lepas, mereka yang miskin yang tiada pilihan terpaksa pilih Atomy sebab Atomy tidak modal, tidak apa, tapi bisa buat bisnes. So they go to Atomy in Korea last time because there is no choice, right? But today orang-orang yang datang semua sini sudah kaya-kaya di Korea. Okay, so ramai orang tak kenal Atomy. For the millennial, this is my personal opinion lah. Kita kena mencari leader among the millennial. Maksud dia antara millennial tu kita kena cari seorang yang bisa lead their own generation. Sebab kita umur saya 40, kalau saya mau lead seorang yang 18-20 tahun, walaupun boleh, tapi kita punya jarak budaya itu agak jauh ya, macam dia punya conversation topik agak jauh. Tapi kita kena mencari leader yang daripada kalangan mereka dulu. Then orang leader sana akan bisa memimpin the own group di sana. That's how we do it. We find the key leader in the new generation. Saya percaya sebab di grup saya sekarang ada student university yang sudah mulai nampak Atomy. Sebab daripada beribu-ribu orang pasti ada orang yang mencari satu peluang. Cuma kita tidak bisa jumpa orang tu lagi. Dia belum ada jodoh jumpa lagi. So the more you jumpa seorang tu yang mencari Atomy, students, build dia betul-betul, dia akan menjadi leaders yang memimpin golongan muda. Dan percayalah cakap saya, the young generation akan datang will do far better than my generations.
sebab mereka akan buat lagi laju, lagi hebat, lagi luar biasa daripada kita. Cuma kita kena lead them towards to see it. Tapi dalam proses mencari itu kita kena jumpalah orang-orang muda yang mungkin akan nampak Atomy. Tapi kamu tahu kalau di Korea, dia sudah start satu program untuk orang-orang muda. Mereka sudah start satu program di mana mereka telah buat joint venture dengan students ataupun orang muda untuk buat program-program yang menarik. Kita kena ada cara untuk menarik mereka. Sebab orang muda ni dia kadang-kadang terlampau serius dia tak suka. So dia mungkin nak macam a bit relaxing, a bit enjoy fun. Dia ada element of fun. So mungkin dari segi cara penyampaian, dari segi cara kita nak membuat aktiviti itu, home party itu mungkin tidak seperti yang kita ibu-ibu buat. Mungkin ibu-ibu buat akan membosankan mereka. So kita mungkin buatkan home party yang ala-ala millennial supaya boleh menarik orang-orang muda untuk join this home party. Ada elemen fun. Contohnya permainan, ada games. Sebab kalau ibu-ibu kita home party mana mau games kan? Tapi kalau orang muda mungkin dia mau permainan, dia mau games. Kita boleh main, make it fun. So they will like it. Then slowly mungkin dia orang akan berminat dengan Atomy. Iya. Wah, begitu kita mau selesai itu malah ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi ya dari dari para ininya peserta. Coba saya lihat, ini ada pertanyaan. Yang pertanyaan tentang kesaksian tu kah? Yang dekat chat box tu kah? Sepertinya Anita freeze. Sepertinya Anita lost internet. Oh. Okay. Okay. I saw a question just now yang dia tanya kesaksian. Di chat room. Ya, silakan. So bagi saya kesaksian yang saya personal bagi saya adalah Hemohim lah, sebab satu, my father sampai hari ini sebab Hemohim pun dia walaupun kanser tapi dia masih boleh menjalani hidup macam biasa. That is the biggest for me, for my family. And saya sendiri pun makan Hemohim dan saya rasa macam saya lagi tenaga dan boleh buat, can do more daily life. And sebenarnya for the last 1 year saya tak jumpa doktor tau. Saya tak pernah makan Panadol. Wow. Langsung kita keluar jempol. tapi this is for me lah, personal. I tak boleh cakap ini sama dengan semua orang. Tapi personally, syukurlah sebab saya makan Hemohim, saya makan vitamin C, saya jaga badan, saya jaga makan, saya exercise. Jadi, yalah, sihat. Ada yang nanya, katanya bagaimana cara meyakinkan bahwa banyak sekali peluang di Atomy. Karena kan sekarang Atomy booming ya, Jason. Karena kita itu peningkatan penghasilan kita kan sekitar 3 kali lipat ya penjualan Atomy sekarang kalau Nah, jadi bagaimana meyakinkan bahwa bisnis ini tuh kamu masih ada peluang gitu? Karena kan sudah banyak. Ada dua cara saya mau answer. Satu ialah kita boleh explain dari segi ceiling income di Atomy kan, sebab di Atomy kalau kamu join awal tidak bermaknanya kamu cuma lagi cepatlah untuk capai that income. Tapi kalau kau masuk kemudian boom, kita bisa capai income tu sebab dia ada ceiling kan, betul tak? You masuk lambat sikit, you boom bisa mencapai. So sampai masuk dulu dia akan naik dulu, tapi sampai maksimum dia akan stop di situ. Duit atas tu semua dia akan bagi orang bawah. Jadi peluang tu tetap ada. Okay? Faham dia one days konsep tu. Cuma sampai awal masuk tu mungkin dia akan dapat income lebih cepat lah. Tapi maximum income tu dah fix. Semua orang bisa sampai ke income tu. Okay. Satu lagi, kita boleh gunakan cerita orang lain. Pinjam cerita kesaksian orang lain, apa yang berlaku di luar. Kalau orang itu jenis yang fakta, mau tengok fakta. Tapi bagi saya, satu lagi yang sangat berkesan ialah anda sendiri. Kalau anda jatuh cinta, you're in love, and you're talking to your boyfriend or girlfriend, you akan cakap dengan mata you kan, ada bling-bling macam begitu. Ada macam something kan. And then you akan cakap, macam aura tu, the energy is so different because you are so in love with that person, right? You cakap dengan your boyfriend pun macam, wah, ya sayang, semua kan. So, what I'm saying is that the way, kalau kita passionate, kita sangat passionate about Atomy, we believe it so much, the way we talk, the way we say, people, we believe it, like
betul, this guy is really, So this big factor lah kita sendiri pinjam kesaksian orang lain, pinjam cerita-cerita orang lain. Lepas tu satu lagi ialah kita cerita tentang bahawa Atomy ni income dia ada maksimum. So duit itu akan berpusing balik. So tidak orang yang cakap nanti saya tidak untung. Iya. Nah, jadi itu sudah terjawab ya, Bu Dewi. Nah, ini dari member saya, leader saya, Marsila. Katanya Jason videonya bagus. Oh, thank you. Ya, oke. Nah, jadi any other question? Soalnya ini saya sebenarnya sudah lewat 10 menit ya, Kak. Oh ya. Nah, jadi, gitu. Jadi kalau misalnya ada question lagi, satu lagi deh terakhir. Kalau enggak, mari kita tutup dengan cara Indonesia, yaitu berfoto. Kalau cara Indonesia. Macam mana Indonesia caranya? Kita selalu menutup semua Zoom dengan foto. Foto, oke. Ada Cilili, ada pertanyaan lagi kah? Soalnya saya kalau balikin ini ke depan, saya freeze. Ada pertanyaan dari Ci, boleh nanya satu dulu? Tuh, ada tuh. Dokter with. Ya. Ya, jadi kalau sekarang tuh kan orang lebih seneng ini ya, money game ya, karena hasilnya mungkin lebih cepat. Ya. Nah, kalau ngajak yang orang seperti itu, gimana caranya supaya dia tertarik? Mungkin dia pengen, apakah di Atomy itu bisa cepat dapat income-nya gitu? Oke, first of all, kalau orang yang main money game ni, mereka mau profit fast, cepat. Jadi itu memang, Atomy memang tak boleh bagi fast profit lah sebab kedai baru buka, you tak ada customer, how to have more profit kan? So orang yang main money game tu, saya approach mereka kadang-kadang mereka tak nampak Atomy dan mereka tak berminat. It's okay. Tapi bagi saya akan cuba jadikan mereka sebagai customer dulu. Customer, as long as dia jadi customer dulu, mungkin satu hari dia bisa terbuka untuk buat Atomy sebab kalau grup dia sudah besar mungkin dia berminat. Satu lagi ialah, saya akan beritahu mereka, hari ini you main money game, you mungkin jadi jutawan ataupun you mungkin rugi. Okay, katakan you bernasib baiklah, you jadi jutawan. Okay, millionaire. You bagi duit berjuta dengan anak you, tapi anak you satu hari nanti mungkin akan menghabiskan kesemua harta you. Right? Tapi di Atomy, income pasif dia, you bagi anak you setiap Selasa, dia tidak bisa habis semuanya. Dia akan ambil sikit-sikit setiap Selasa. Jadi which one you prefer? Do you want to have an opportunity bagi extra income dengan anak you setiap Selasa supaya anak kamu nanti yang selalu ingat kamu ketika Christmas, New Year, Raya, ataupun Father's Day, Mother's Day. Tapi sekarang sebab kamu ada income pasif setiap Selasa, you punya anak akan cakap setiap Selasa, terima kasih ibu, terima kasih bapa kerana mengajarkan Atomy. Sekarang setiap Selasa, duit masuk ke akaun saya. So anak you akan ingat you setiap Selasa, bukan hanya Christmas sahaja. Oke. Jadi ya itu kayaknya pertanyaan terakhir ya, karena kayaknya Jason ini juga sekarang, soalnya di Malaysia sudah jam 8 lebih. Jam 9. Tidak apa. Oke, tak ada masalah. Terima kasih sekali. Ya, mari kita sekarang membuka semua video untuk berfoto. Cilili mau? Iya, oke. Jason, last but not least, ya, di Korea itu aca. Indonesia ayo bisa. Di Malaysia seperti apa? Kami pun aja, kami tak ada ayo bisa, kami aja juga. Aja. Oke. Malam ni kita ikut Indonesia, boleh? Oke, kita take picture dulu, nanti kita akhiri dengan ayo bisa ya. Oke. Ada 2 halaman, semua buka videonya, nanti saya take picture 2 kali ya. Oke. Smile semuanya, Indonesia, Malaysia, smile. 1, 2, 3. One more. Oh, macam profesional. Ya, Indonesia, Malaysia, smile. 1, 2, 3. Yes. And now kita sama-sama bilang ayo bisa ya. 1, 2, 3. Ayo bisa. Ya, thank you. Oke, bye-bye. Thank you Jason, thank you very Anita. much. Thank Sampai ketemu lagi. Sukses buat semuanya ya. Oke, good night. Bye. Thank you.